Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengakses SIM PTT atau Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi. Ini digunakan untuk perkuliahan mahasiswa UNISA, terutama bagian manajemennya. Untuk caranya bagaimana? Teman-teman bisa kunjungi web sim.unisayogya.ac.id, kemudian memasukkan NIM dan password teman-teman masing-masing, kemudian memilih tahun akademik, kemudian memasukkan kode teks yang ada di kotak sebelahnya, dan login. Oke, selanjutnya pada tampilan depannya, pada halaman menu depannya, ada informasi mengenai nama, NIM, program studinya, kemudian di sini ada username dan password. Username dan password yang tertera di sini adalah username dan password yang digunakan teman-teman untuk login pada aplikasi Mahasiswa untuk QR code presensi ya. Selanjutnya ada menu akademik perkuliahan dan perpustakaan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai KRS. Di sini ada KRS non paket, paket Merdeka Belajar, dan lahan. Nah, yang non-paket ini digunakan untuk teman-teman jika ada mata kuliah pilihan atau untuk mengikuti semester antara, teman-teman bisa entry KRS-nya pada KRS non-paket. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa klik tanda tambah di sini, klik tambah, kemudian memilih mata kuliahnya apa yang akan teman-teman ikuti, kemudian dibaca ulang lagi apakah itu benar atau belum, cek kembali, jika sudah benar teman-teman bisa klik simpan. Nah, selanjutnya misalkan teman-teman ada salah KRS, salah memasukkan KRS-nya, pada KRS non-paket ini juga bisa digunakan untuk membatalkan KRS yang salah tersebut. Caranya, teman-teman bisa klik mata kuliah mana yang akan teman-teman hapus atau batalkan KRS-nya, kemudian diklik dan dihapus. Nah, untuk kalau misalkan ternyata semuanya salah, teman-teman bisa menghapusnya manual satu persatu. Kemudian nanti klik simpan jika sudah. Pastikan itu sudah benar ya teman-teman. Pastikan untuk mengecek ulang, mengecek kembali apakah yang dilakukan sudah benar atau belum, kemudian baru klik simpan. Selanjutnya entry KRS paket. Nah, ini yang biasa kita gunakan sebelum memasuki semester awal semester ya, pergantian semester. Caranya klik tanda tambah, tambah KRS, kemudian memilih paketnya, dibaca kembali apakah program studinya sudah benar, semesternya, tahun akademiknya, kelasnya. Kemudian jika sudah bisa diklik pilih, kemudian simpan. Jadi jika sudah tersimpan akan terlihat kode mata kuliahnya, jumlah SKS-nya, dan kelasnya seperti ini. Selanjutnya ada KRS Merdeka Belajar. Nah, ini untuk teman-teman yang mengikuti student exchange ke antar prodi di UNISA atau keluar universitas. Caranya untuk memasukkan KRS-nya sama seperti pada KRS paket dan paket. Misalkan ini, tukaran keluar, sini nanti klik tanda tambah, sama seperti yang sebelumnya, kemudian memasukkan mata kuliah prodi asalnya, misalkan teman-teman mengikuti pertukaran pelajar pada mata kuliah gizi olahraga, kemudian diklik tanda panahnya, dipilih mata kuliahnya, kemudian memasukkan kode mata kuliah di perguruan tinggi atau universitas yang akan teman-teman ikuti. Kemudian nama mata kuliahnya di sana. Kalau tadi misalkan kita pilih gizi olahraga, di sini kita pilih
sport, fitness, and nutrition, atau apa saja yang ada di mata kuliah di perguruan tinggi tersebut. Kemudian ini nomor kerjasamanya nanti akan muncul pilihannya yang mana. Selanjutnya ada biaya dan hybrid. Jika sudah benar, nah nanti teman-teman bisa dapatkan nomor kerjasama atau instruksi untuk mengisi KRS Merdeka Belajar ini. Nanti ada instruksi tersendiri dari pihak akademik atau pembimbing masing-masing. Kemudian nanti jika sudah selesai bisa klik simpan. Jika sudah tersimpan maka akan terlihat kodenya, mata kuliahnya, ada jumlah SKS, kelasnya, nomor kerjasamanya. Seperti ini. Selanjutnya pada KRS lahan, ini untuk nanti teman-teman yang mengikuti PKL. Nah, seperti ini bisa nanti klik tanda tambah, kemudian milih kelompoknya, nanti ada pilihan yang muncul di sini, kemudian kabupaten atau kotanya, di mana. Jika sudah, nanti bisa klik simpan. Nah, selanjutnya pada menu perkuliahan. Ini menu yang sering dikunjungi karena teman-teman di sini bisa biasa melihat jadwal kuliah seperti ini. Jadwal kuliah di hari apa, tanggal berapa, ruangannya, jamnya, mata kuliahnya, dan segala macam. Selanjutnya, bagaimana cara mengubah jadwal mata kuliah? Misalkan teman-teman menjadi penanggung jawab mata kuliah tersebut, kemudian dosennya ternyata berhalangan hadir, meminta untuk mereschedule. Caranya, teman-teman bisa mengklik jenis kuliahnya tuh apa. Apakah praktek tutorial, praktikum, teori, atau kuliah pakar, dan sebagainya. Contohnya kita memilih kuliah praktikum. Nah, jadwal yang akan diubah itu yang mana? Misalkan kita mengubah ini, kemudian tim teachingnya itu dosennya siapa, kemudian menjadi tanggal berapa, kita ubah menjadi tanggal 17 misalkan ya. Kemudian slot ini jamnya menjadi jam berapa, apakah dari jam 6 atau jam 8 atau jam berapa. Kemudian ruang kelasnya, teman bisa pilih. Kemudian rencana masuk. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa cek kembali apakah sudah benar atau belum, apakah materi yang akan di reschedule ini sudah benar atau belum, kemudian pastikan kembali tanggal reschedule-nya, jamnya, kemudian ruangannya. Jika sudah benar semua, teman-teman bisa klik simpan perubahan jadwal. Oke, next. Selanjutnya ada rekap kehadiran prosentase. Ini untuk melihat jumlah kehadiran teman-teman yang sudah kalian ikuti, teman-teman ikuti. Nah, seperti ini. Apakah presentasinya sudah 100% atau belum, mengingat eh, minimum kehadiran itu 75% untuk kuliah teori dan praktikumnya itu harus 100%. Teman-teman harus cek kembali, terutama pada akhir semester sebelum mengikuti UAS. Teman-teman cek apakah jumlah kehadirannya sudah benar atau belum, sudah sesuai dengan yang teman-teman ikuti atau belum. Untuk pada bagian rekap kehadiran yang ini lebih detailnya lagi. Di sini ada detail mata kuliahnya, dosennya siapa, jenis kuliahnya apa, tanggalnya, dan materinya. Teman-teman bisa cek kembali apakah ada yang kurang atau tidak. Dan jika ada yang kurang, teman-teman bisa konfirmasi ke PJMK mata kuliah tersebut. Okay, next, lihat KRS ini gunakan untuk melihat mata kuliah di KRS yang teman-teman ambil, ada apa saja,
Ada jumlah SKS-nya dan kelasnya. Next, ini cetak kartu ujian atau KRS. Ini hampir sama seperti yang tadi, menunjukkan mata kuliah apa yang teman-teman ambil pada semester ini, kemudian ada jumlah SKS-nya berapa dan kelasnya apa. Nah, seperti ini, namun pada cetak KRS ini teman-teman bisa melihat dosen pembimbingnya siapa di sini. Silakan. Jika teman-teman lupa atau belum tahu siapa dosen pembimbingnya, bisa cek di cetak KRS ini. Next, hasil studi per semester ini untuk melihat nilai teman-teman per semester. Caranya memilih tahun akademiknya, misalkan kita pilih yang 2021 genap, tampilkan. Maka akan terlihat nilai teman-teman. Seperti ini. Next. Ini untuk cetak hasil studi kumulatif. Ini kumulatif dari semester 1 sampai semester sekarang, teman-teman. Semester berapa? Langsung ditampilkan. Nah, seperti ini. Ini semua mata kuliahnya akan terlihat berapa jumlah SKS-nya dan nilainya di menu hasil studi kumulatif. Kemudian teman-teman bisa cetak di sini. Oke, next pada eh, yudisium atau wisuda. Ini teman-teman bisa mengecek persyaratan yudisium. Apakah teman-teman sudah memenuhi atau belum? Nah, seperti ini akan terlihat jika sudah memenuhi akan ada tanda V atau checklist. Jika belum ada tanda X. Next, pada bagian keuangan, ini untuk melihat tagihan keuangan, teman-teman. Jika ada tagihan keuangan, nanti akan terlihat di sini. Akan terlihat itu jenis tagihan apa, keterangannya apa, tahunnya, terus jumlah yang akan dibayar berapa, kemudian ada batas pembayarannya. Histori pembayaran keuangan ini untuk melihat apa saja yang sudah teman-teman bayar, yang sudah teman-teman transaksi di sini, akan terlihat detailnya. Next, daftar tunggu. Sini teman-teman nanti bisa melihat ada tagihan keuangan apa saja yang akan dibayarkan pada pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Next, pada bagian kemahasiswaan, di sini ada biodata. Biodata teman-teman silakan bisa diperiksa kembali di bagian ini. Nah, biodata yang di sini ini yang akan dikirimkan ke Dikti. Jadi pastikan semuanya terisi dengan benar. Selanjutnya pada klaim prestasi. Nah, ini harus diperhatikan. Klaim prestasi ini teman-teman gunakan jika memiliki prestasi atau telah mengikuti sebuah seminar, webinar, atau perlombaan, teman-teman mendapatkan sertifikat, teman-teman bisa ajukan pada bagian klaim prestasi ini. Gunanya untuk apa? Klaim prestasi ini bisa menambah nilai teman-teman. Misalkan nanti teman-teman ada mata kuliah yang nilainya kurang, bisa ditambah oleh AKKM ini. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman bisa langsung klik tanda tambah di sini, kemudian jenis prestasinya apa, kegiatan yang sudah teman-teman ikuti, apakah sebagai partisipasi kegiatan akademik non-akademik, ini, kemudian scoop ini lingkupnya apa, apakah pada kegiatan yang teman-teman ikuti itu tingkatnya di universitas, wilayah, nasional, internasional,
Teman-teman pilih salah satunya, kemudian tahun akademiknya, kemudian memasukkan nama seminar atau pelatihan yang ada di sertifikat tersebut, kemudian nomor SK pembimbing, ini nanti teman-teman dapatkan dari pembimbing akademiknya masing-masing. Tanggal SK-nya juga ini tertera pada surat SK tersebut yang kalian dapatkan dari pembimbing masing-masing. Kemudian dosen pembimbingnya itu siapa? Silakan dipilih sesuai dengan pembimbing akademik masing-masing. Kemudian lokasi SK tersebut, jika sudah, nanti teman-teman bisa unggah filenya pada bagian ini, unggah. Memastikan filenya tidak lebih dari 512 KB. Jika sudah nanti upload, jika sudah benar semua, silakan diperiksa kembali, kemudian klik simpan. Kemudian bagian surat-surat ini teman-teman bisa lihat ada surat apa saja di sini, ada pembimbing penguji karya tulis dan segala macam. Ini digunakan untuk nanti saat mengerjakan skripsi. Dan di sini pengumuman akademik nanti akan diarahkan ke web Unisa. Ada pengumuman apa saja di sana. Next, di user ini ada password wali, kemudian ganti password. Jika teman-teman ingin mengganti password SIM PTT teman-teman, bisa diganti di sini dengan cara memasukkan password lama, password baru, kemudian password baru sekali lagi, dan ganti. Teman-teman harus ingat password yang sudah teman-teman ganti. Nah, kemudian jika sudah, teman-teman bisa log out. Oke, sekian penjelasan mengenai SIM PTT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.